keropos tulang ya atau osteoporosis. Kalau secara, ilmiah medisnya adalah bahwa itu adalah suatu penyakit yang kronis, oke, progresif pada, skeletal ya, pada otot rangka, sorry, pada rangka ya, tulang rangka yang dikarakterisir dengan massa tulang yang rendah, low bone mass, dan juga ada perburukan secara mikroarsitektur. Jadi bentuknya ya, secara arsitekturnya itu ada perburukan dan ini akan menyebabkan peningkatan dari Eee, kerapuhan tulang, fragility, yang ini akan menyebabkan resiko fraktur ya, resiko patah. Jadi kadang-kadang penyakit ini nggak ketahuan sampai kemudian terjadi patah tulang. Oh ternyata ada osteoporosis gitu, karena nggak kelihatan kan dari luar ya, kalau tulangnya itu, keropos. Biasanya kejadiannya atau ngertinya setelah mungkin jatuh, kemudian patah tulang misalnya, yang kemudian dicek ternyata, terjadi osteoporosis. Kecuali kalau memang ada pemeriksaan berkala ya, tapi jarang sekali ya di kita nih, masyarakat kita yang secara berkala misalnya memeriksakan densitas tulangnya gitu. Kecuali kalau pas lagi ada promo tuh, biasanya kadang ada di mall atau mungkin di apa ya, tempat-tempat, pameran, kadang ada mungkin kalian pernah lihat misalnya produsen susu nih, susu high kalsium, dia kemudian apa namanya, menyediakan pemeriksaan, massa tulang PMD ya, bone density ya, bone mass density misalnya. Tapi jarang sekali kita, memeriksakan secara rutin untuk, massa tulang ini. Jadi ngertinya itu kadang-kadang setelah udah kejadian ya. Jadi kenapa bisa terjadi osteoporosis? Yaitu adalah ketika resorpsi tulang, jadi pengerusakan tulang atau peruraian tulang itu, breakdown-nya melebihi dari pembentukan tulang, ya. Sehingga, kalau digambarkan di sini, kalau normal adalah yang padat, kayak gini ya, sementara kalau yang osteoporosis ini mengalami pengeroposan, ya. Jadi banyak rongga-rongganya gitu, jadi gampang krek gitu ya, kalau misalnya jatuh misalnya atau terbentur akan mudah patah. Nah, kalau minggu lalu sebelum lebaran ya kita belajar tentang osteoartritis, sama-sama ada kata osteonya, terus apa nih bedanya? Karena agak-agak mirip, kadang mungkin ada juga yang mungkin salah menempatkan ya. Jadi kalau dibilang persamaan, ya sama-sama nih berkaitan dengan osteo atau tulang dan sama-sama juga sorry. Terjadi pada usia lanjut karena proses degenerasi, dan sama-sama juga merupakan gangguan yang kronis. Jadi bukan gangguan yang sehari 2 hari ya. Sorry bentar. Tapi perbedaannya, kalau osteoporosis adalah berkaitan dengan, densitas tulang, jadi pengeroposan tulang, sementara kalau osteoartritis, radang ya, kemarin udah kita pelajari ya, radang pada persendian dan juga melibatkan pada tulang rawan. Ya, dan juga kadang bisa melibatkan tulang kerasnya walaupun tidak banyak, tetapi lebih banyak pada tulang sendi. Ya, seperti yang kemarin ya kita udah pelajarin. Oke, nah sekarang kita fokus pada osteoporosis aja. Nah, bicara tentang osteoporosis kita tentu tidak bisa melepaskan dari, massa tulang ini ya, pemahaman kita tentang massa tulang dan massa tulang itu ternyata ada kaitannya dengan usia. Nah, ini usia kalian nih antara 20-an ya, 20, 21, 22 gitu ya. Ini tuh lagi kuat-kuatnya nih teman-teman ya. Jadi ini puncaknya tuh di sekitar 30, 40 ini adalah masa-masa kekuatan, bone mass-nya itu paling tinggi ya dalam apa namanya nih, dihitung kalsium in grams, skeletal kalsium in gram massa tulangnya. Nah, itu secara alamiah. Jadi mungkin pada waktu kecil mulai berkembang, kemudian makin kuat, paling strong di sini, tetapi di usia mulai 40-an, mulai berkurang sedikit demi sedikit.
Dan terlebih lagi di usia di sini untuk wanita ya, 55 nih, menurunnya agak sedikit drastis ya, karena ada menopause. Jadi ini makin lebih lebih tajam turunnya ketimbang yang pria. Kalau kita lihat secara, alaminya, masa tulang pria memang, originally emang udah lebih tinggi daripada masa tulang pada wanita ya. Jadi, untuk usia yang sama misalnya 30 tahun, maka kalau pria female di segini, maka pria segini. Emang udah lebih kuat, jadi nggak usah iri ya. Eee, tapi juga pria tetap akan ada pengurangan, akan tetap ada decreasing, masa tulang ini dengan usia. Hanya saja dia akan lebih landai, ya mungkin lebih bertahap, karena dia tidak memiliki, peristiwa menopause ya, yang ini ternyata cukup berperan, nanti kita akan lihat seperti apa perannya. Eee, jadi ini ya osteoporosis, yang ini yang normal. Oke, baik. Jadi ini adalah, masa tulang, kita pahami dulu bahwa kondisi natural aja sebetulnya masa tulang kita pun sudah mulai atau bukan kita, bukan kalian ya, pada usia lanjut akan berkurang sedikit demi sedikit. Ya itu adalah normal, tetapi kadang terjadi kelebihan ya atau berlebihan, berkurangnya masa tulang tersebut sampai terjadilah, osteoporosis. Nah, apa saja sel-sel yang penting untuk pembentukan tulang, jadi saya kira kita perlu memahami dulu juga tentang, sel-sel apa yang digunakan dalam bentar, teman-teman ini sorry ya, untuk kelasnya memang pisah ya? Kok kayaknya, eee, sudah bergabung tapi kok nggak ada, ini dari Bu Vivi bilang, jangan-jangan salah link. Wait ya, bentar ya, sebentar, mmm, saya kasih linknya sebentar, sorry, wait, oke sebentar ya. Dari kelasnya apa sudah ada yang bergabung? Kayaknya nggak ada ya? Sorry bentar aku interupsi ya, soalnya nggak enak kalau misalnya ketinggalan. Oke. Oke saya terusin lagi. Sorry saya lagi ya, saya ulangi, saya teruskan dulu ya. Ya. Oke ya. Nah, bicara tentang tulang kita perlu mengenal dulu sel-sel penting dalam pembentukan tulang. Ada namanya osteoblast dan osteoklas ya. Osteoblast adalah yang, bertanggung jawab untuk membentuk tulang baru ya, membentuk tulang baru. Ini kayaknya kelas C lagi bergabung ya teman-teman ya, sebentar. Karena mungkin, kayaknya mungkin ada perubahan link ya kalau nggak salah ya, kemarin kan dari Mbak Pink kan ada link yang berubah jadi kayaknya mungkin nggak terinfo ke kelas C. Nggak apa-apa ya teman-teman ya, kita kita, tunggu dulu ya. Oke, wait. Ini mumpung belum terlalu jauh, sebentar saya sorry. Yes, kelas C udah mulai bergabung. Oke, sebentar. Kayaknya mungkin sedikit ada miss kemarin.
kayaknya link-nya beda, jadi mungkin tadi kelasnya nggak dapat link yang terbaru ini gitu. Oke, baik, eee, saya share anu dulu ya, bentar ya. Oke, nanti saya sorry jadi bingung. Oke, nanti saya akan share lagi untuk presensinya ya, untuk teman-teman kelas C, untuk bisa join. Nanti saya diingatkan ya sebelum waktunya berakhir. Jadi, selamat datang untuk teman-teman kelas C, salam kenal dari saya, salam kenal. Karena saya kebetulan belum, mengampu di kelas C ya. Jadi hari ini kita akan membahas tentang, osteoporosis, penyakit, terkait dengan tulang dan sifatnya adalah, eee, kronik, degeneratif dan melibatkan, tulang, ya. Oke, saya akan ulang sedikit ya buat teman-teman kelas C, saya mohon maaf buat teman-teman kelas AB karena ini kebetulan kita dalam satu kelas, eee, baru 2 3 slide ya. Jadi begini ya teman-teman semuanya, saya ulangi bahwa osteoporosis merupakan penyakit yang, cukup banyak dijumpai terutama adalah pada usia lanjut ya. Jadi usia lanjut karena ini merupakan penyakit, termasuk penyakit degeneratif ya, dalam hal ini adalah pada tulang. Osteoporosis sendiri merupakan penyakit yang kronis, progresif, yang melibatkan, tulang rangka ya, yang dikarakterisir oleh, massa tulang yang rendah dan juga pengerusakan, arsitektur dari tulang sehingga menyebabkan, kerapuhan ya, bone fragility yang menyebabkan fraktur atau terjadi patah tulang ya, risiko patah tulangnya meningkat. Dan itu terjadi ketika pengerusakan tulang atau perurian tulang, bone resorption, melebihi dari bone reformation, melebihi dari pembentukan tulang. Sehingga terjadilah porus seperti ini ya, digambarkan, kayak apa nih ya, jadi banyak rongga-rongga kayak gini. Sementara kalau yang padat itu atau yang normal adalah lebih padat semacam ini. Dan seringkali penyakit ini tidak disadari oleh penderita ketika, belum kejadian, misalnya jatuh kemudian tulang patah gitu ya. Karena memang kita jarang sekali melakukan pemeriksaan, massa tulang ini. Dan, kemarin minggu lalu, sudah dipelajari tentang osteoartritis, ngomong-ngomong tentang osteo berarti sama-sama ada osteonya, persamaannya adalah berkaitan dengan osteo tulang, umumnya terjadi pada usia lanjut dan juga terjadi karena proses degenerasi. Dan ini merupakan gangguan kronis, ini persamaannya, sementara perbedaannya adalah kalau osteoporosis adalah berkaitan dengan densitas tulang, sementara kalau osteoartritis adalah radang ya, persendian, radang, dan pengerusakan atau penipisan kartilago. Nah, oke. Nah nah kita belum lama nih sampai sini tadi ya. Bicara tentang osteoporosis tentu kita nggak bisa lepas dari bagaimana tulang kita ya, pembentukan apa namanya, massa tulang kita dan ini kebetulan ada, gambar menarik di mana, massa tulang itu dipengaruhi juga oleh usia. Kalian di usia-usia optimal ya, 20 menjelang 30 ini masih masih menanjak terus nih, sampai kemudian nanti 30 sampai 40 ini adalah untuk female, dan juga untuk male, ini adalah massa tulangnya paling paling kuat ya, peak-nya di situ. Tapi berdasarkan, sunatullah begitu ya, alaminya, maka akan terjadi pengurangan juga sedikit demi sedikit ya. Jadi akan ada pengurangan tulang, with age. Hanya saja kalau pada wanita, ini gambarnya agak sedikit lebih lebih tajam ya, lebih curam pengurangannya karena juga ada kejadian menopause. Jadi pada wanita dia lebih, drastis gitu ya, karena ada proses menopause. Namun demikian jika proses apa namanya, pengeroposan atau perurian tulangnya masih bisa diimbangi oleh pembentukan tulang, maka sebetulnya tidak sampai terjadi osteoporosis ya. Tapi kadang-kadang beberapa orang mengalami hal ini ya.
Nah, kita tadi sampai sini. Nah, bicara tentang tulang tentu kita perlu mengenal juga sel-sel pembentukan sel-sel yang berperan dalam pembentukan tulang. Ini nanti akan penting karena akan menjadi target dari obat, ya. Obatnya tadi adalah mengarah kepada proses osteoklas maupun kerja osteoklas maupun osteoblas. Nah, jadi ada 2 macam nih, sel penting dalam pembentukan tulang yang namanya osteoblas. Osteoblas adalah sel yang membentuk tulang, tulang baru. Sementara osteoklas adalah yang membreakdown, eee, old bone tissue, jaringan tulang yang udah tua kemudian diuraikan, nanti diganti sama yang muda gitu, ya teman-teman ya. Jadi, itu adalah proses yang berkembang terus sepanjang kita hidup. Nah, dari manakah mereka berasal? Si osteoklas itu berasal dari hematopoietic stem cell. Jadi ada dari sel, stem cell ya, sel darah sebetulnya ya, hematopoietic ini bisa nanti berkembang bisa menjadi beberapa macam sel, sel inflamatory. Nah ini menjadi prekursor sel, kemudian menjadi mononucleated osteoklas, multinukleat osteoklas. Nah inilah yang kemudian, eee, menjadi, osteoklas yang aktif ya. Bone resorbing osteoclast. Ini yang nanti kemudian, eee, menyebabkan ini adalah peristiwa ini adalah peristiwa pembentukan osteoklas ya. Kalau osteoblast ini berasal dari mesenchymal precursor ya. Jadi, ada sumber lain lagi ya ujungnya nih, menjadi osteoprogenitor, menjadi preosteoblast, mature osteoblast, dan kemudian menjadi osteocyte. Ya, ini yang nanti membentuk tulang. Jadi, osteoklas, ya ini di gambar samping ini ya, berperan untuk resorpsi, jadi dia akan menguraikan tulang, tulangnya bisa jadi keropos. Sementara osteoblast akan membangun tulang, dia membentuk tulang, sel-sel tulang baru, ya. Jadi ada osteoklas dan osteoblast yang itu bekerja secara, seimbang, ya. Nah, jadi kalau kita lihat lebih detail lagi ya teman-teman ya, osteoblast sekali lagi pembentuk tulang, dia berasal dari osteoprogenitor yang tadi ya, dari, hematopoietic stem cell. Dia berperan dalam sintesis matrik tulang dengan menghasilkan kolagen tipe 1 dan juga protein lain. Dan dia ini cara kerjanya ya, dia mengendapkan mineral seperti kalsium dan fosfat untuk membentuk tulang baru. Jadi osteoblast itu kerjanya membentuk tulang, ya. Setelah menyelesaikan tugasnya, sebagian osteoblast menjadi osteosit yang berfungsi sebagai sensor mekanik dalam tulang. Jadi ini osteoblast ya, osteoblast. Nanti kemudian, menjadi osteosit setelah udah bekerja. Ini, proses pembentukan tulangnya. Nah, nanti ada kecil-kecil yang aku jelasin setelah ini ya. Kemudian di sisi lain di sini ada osteoklas ya, yaitu perombak atau pengurai tulang. Dia berasal dari, mesenchymal stem cell tadi ya, monosit makrofag. Sorry, ini dari mesenchymal, ini yang dari hematopoietic. Dia bertanggung jawab resorpsi tulang dengan melepaskan enzim proteolitik dan asam yang melarutkan matrik dan mineral tulang. Aktivitasnya bisa dikendalikan juga oleh hormon atau antara lain adalah paratiroid hormon, kalsitonin, dan juga oleh vitamin D. Nah, mungkin akan lebih detailnya lagi seperti ini ya teman-teman ya. Jadi, eee, pelan-pelan ya saya jelaskan ya. Ini gambarnya agak sedikit, complicated tapi sebetulnya gampang. Kembali lagi ke sini ya, eee, osteoklas ini dulu ya, osteoklas berasal dari hematopoietic stem cell. Kemudian di permukaan osteoklas ini terdapat protein namanya RANK. Jadi ini, osteoklas ini menjadi preosteoklas dulu ya, preosteoklas. Sebelum jadi osteoklas dia menjadi preosteoklas. Preosteoklas itu di permukaannya ada namanya protein namanya RANK. Itu susah banget ya, singkatan dari jadi kalau dalam, apalagi sampai molekular tuh biasanya banyak singkatan-singkatan. Namanya Receptor Activated of Nuclear Factor kappa B, ya. Ini singkatan dari
singkat, apa namanya, kepanjangannya dari rang, ya, disingkat. Nah, rang ini, ya, ada di permukaan preosteoklas, di mana dia, eee, dibutuhkan, jadi aktivasi ini dibutuhkan untuk membentuk osteoklas. Jadi kalau, eee, dari preosteoklas menjadi osteoklas, dia membutuhkan aktivasi dari rang oleh rangkel, rang ligan, ya, rangkel itu rang ligan, ya. Rang ligan ini akan mengikat rang, kemudian menyebabkan diferensiasi sel ini menjadi osteoklas, oke ya, jadi preosteoklas menjadi osteoklas, membutuhkan rang, oke. Please remember dulu. Jadi, dari stem cell hematopoietik yang di atas tuh, eee, untuk menjadi osteoklas, ini mungkin kalau di sini mungkin ada proses yang agak ya, yang di sini ya, ini nggak detail sampai ke sana, tetapi sebelum jadi osteoklas yang aktif, maka ini nggak digambarkan, dia membutuhkan rangkel, ya, oke. Nah, eee, di sisi lain di sini ada, apa namanya, stem cell mesenkimal, dia yang menghasilkan osteoblas, ya. Osteoblas ini diperoleh, dihasilkan oleh, eee, sorry, osteoblast precursor ini menghasilkan rangkel dan juga osteoprotegerin, ya. Os Sebentar, ya, eee, osteoklas ini gini sebentar ya. Osteoblast ini nanti akan menjadi pembentuk tulang ya teman-teman ya. Nah, osteoblast ini bisa menghasilkan osteoprotegerin, ya. Saya skip dulu, erase dulu, ya. Osteoblast menghasilkan osteoprotegerin yang bisa menghambat, bisa mengikat rangkel ini sehingga dia tidak bisa bertemu dengan rang reseptornya, ya. Jadi mereka saling ini apa, bekerja ya, kalau misalnya osteoklasnya terlalu berlebihan bekerjanya, maka akan dihambat oleh osteoblast dengan cara melepaskan osteoprotegerin ini. OPG ini akan mengikat rangkel sehingga tidak bisa berikatan dengan rang, sehingga tidak terjadi, osteoklas ya, terjadi penghambatan resorpsi tulang. Jadi ini caranya untuk mereka melakukan, apa namanya, kerjasama ya. Di satu sisi ada pembentukan tulang, kemudian ada perorehan tulang dan mereka nanti akan, eee, bekerja secara seimbang. Nah, apa yang terjadi pada osteoporosis, ada faktor-faktor resiko osteoporosis yang nggak bisa dimodifikasi, yaitu adalah tadi usia lanjut, ya. Pada usia lanjut, massa tulang menurun secara alami, tadi ya, di samping densitas tulangnya juga berkurang, juga osteoblastnya juga aktivitasnya mulai berkurang, sehingga pembentukan tulang barunya lebih sedikit. Kemudian, jenis kelamin ya, memang kalau dilihat tadi kan massa tulang pada wanita memang lebih sedikit atau lebih, lower ya dibandingkan dengan pria. Jadi massa tulang awalnya memang lebih rendah, apalagi jika sudah menopause yang mengalami penurunan estrogen ya, sehingga juga menjadi faktor risiko osteoporosis. Menopause sendiri merupakan faktor yang nggak bisa dimodifikasi, menopause-nya nggak bisa dimodifikasi, tetapi memang, bisa saja kekurangan estrogen tersebut ditambahkan dari luar. Nanti kita akan lihat bahwa bisa saja, di-replace dengan estrogen, apa namanya, replacement ya. Kemudian riwayat keluarga osteoporosis ini juga merupakan faktor risiko. Jika ada keluarga osteoporosis, mungkin ada faktor genetik yang berkaitan dengan kepadatan mineral tulang, kemudian ras atau etnis, di mana Caucasian dan Asia ini lebih tinggi resikonya untuk mengalami osteoporosis dibandingkan dengan ras Afrika. Makanya Afrika nih tulangnya lebih kuat-kuat gitu ya, bisa dibayangkan kayaknya memang lebih tebel-tebel gitu kali. Kemudian riwayat fraktur sebelumnya ini meningkatkan risiko fraktur dan juga ukuran tubuh yang kecil atau BMI rendah
biasanya cadangan massa tulangnya lebih rendah sehingga lebih rentan mengalami kehilangan tulang. Jadi ini adalah, resiko osteoporosis. Jadi sekali lagi tadi kita mempelajari tentang, tulang, sel-sel pembentuk tulang, ada osteoklas, osteoblas, sedikit mekanisme untuk pembentukan dan peruraian tulang, dan kemudian faktor risiko terjadinya osteoporosis ini. Nah, apa yang faktor yang sorry, ini yang bisa dimodifikasi ya, saya salah 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 tulis. Wait, sorry, saya stop dulu. Eee, mmm, enggak teman-teman, aku ada salah sedikit. Sorry ya, nanti tolong dikoreksi, saya lupa. Eee, delete. Jadi, adapun faktor yang bisa dimodifikasi adalah misalnya karena asupan kalsium yang rendah. Itu yang nanti bisa dimodifikasi misalnya dengan kita kemudian menambah asupan kalsium, ya. Defisiensi vitamin D, ini juga merupakan faktor risiko terjadinya osteoporosis. Karena dengan defisiensi vitamin D nanti juga akan menurunkan absorpsi kalsium di usus dan meningkatkan juga resorpsi tulang. Kurangnya aktivitas fisik, ya, mengurangi stimulasi pembentukan tulang. Merokok, ini menarik juga ya, nikotin dan zat toksik lainnya dari rokok ini ternyata juga mengganggu aktivitas osteoblast dan juga metabolisme estrogen. Konsumsi alkohol, malnutrisi, ya, konsumsi obat tertentu, jadi yang mungkin terkenal misalnya adalah kortikosteroid ya teman-teman ya. Kortikosteroid jangka panjang ini terkenal juga menyebabkan osteoporosis. Juga imobilisasi yang lama ya, kurangnya aktivitas ini juga bisa menyebabkan penurunan massa tulang. Jadi ini beberapa faktor yang bisa dimodifikasi yang itu nanti jika disarankan untuk terapi non farmakologi, maka kita bisa menyasar pada faktor risiko yang bisa dimodifikasi ini. Nah, lalu, kita masuk kepada apa sih gejala dan manifestasi klinis dari osteoporosis. Tadi saya sampaikan bahwa, kadang-kadang orang tidak menyadari ya teman-teman, tentang penyakit ini karena seringkali dia nggak ada gejala, ya, apalagi kalau tahap awal. Jadi kan nggak kelihatan tuh tulangnya keropos atau enggaknya. Jadi kita bisa bilang atau istilahnya adalah silent disease, ya. Jadi pasien baru terdiagnosa itu setelah terjadinya fraktur. Sementara penurunan massa tulang itu terjadinya secara pelan-pelan ya selama bertahun-tahun. Kalian tadi lihat sendiri bagaimana, figurnya ya, jadi kurvanya bahwa nanti penurunan massa tulang itu kan sebetulnya bertahap ya, pelan-pelan gitu. Nah, eee, jadi ini seringkali tanpa gejala. Tapi kemudian kalau memang sudah mulai agak berat, biasanya mulai muncul misalnya nyeri punggung kronis, biasanya karena adanya kompresi, jadi mulai tertekan gitu ya. Jadi mulai semacam ini ya, sudah kayak orang mbah-mbah nih kan biasanya udah mulai bungkuk, ada kompresi ya, jadi mulai karena massa tulangnya udah mulai berkurang, jadi kayak menekan gitu. Makanya terus jadi, kadang-kadang, orang tua tuh makin kecil gitu ya, karena massa tulangnya berkurang. Kemudian juga mungkin mulai ada yang bungkuk begitu. Terjadi penurunan tinggi badan secara bertahap pada orang tua ya. Kemudian postur tubuhnya membungkuk semacam ini juga sebetulnya gambaran dari, osteoporosis ya, dan mulai ada keterbatasan mobilitas dan aktivitas fisik ya, mungkin mulai, eee, kaku dan sebagainya, ya. Ini adalah gejala dan manifestasi klinis dari osteoporosis. Kemudian ketika sudah mulai, berat atau mulai, cukup severe, biasanya nanti kalau kemudian terjatuh misalnya, seringkali terjadi fraktur. Jadi, even though trauma minimal, tapi bisa saja terjadi fraktur, apa, kebentur dikit gitu ya, atau apalagi kalau sampai jatuh, itu kemudian bisa patah, ya. Lokasi yang paling sering adalah di tulang belakang, ya ini menyebabkan nyeri punggung akut atau kronis, jadi semacam ini ya. Ini yang spine yang, ini tulang belakang ya, vertebra ya teman-teman ya. Ini kalau terjadi compression, jadi dia mulai
ini kan udah mulai ini ya, berkurang nih, ya ini kompresi ini maksudnya kayak gini, jadi mulai ada, eee, penekanan begitulah ya, dan itu tentu saja menjadi lebih weaken ya, lebih lemah. Juga misalnya di panggul, panggulnya juga sering nih, mungkin ada teman-teman yang punya kebetulan kayak, almarhum ibu saya juga pernah jatuh, tangannya yang kena nih. Jadi tangan juga pergelangan tangan atau apa ya waktu itu ya, jari patah juga nih ya, kemudian hip ya kadang juga ada yang terjadi. Nah ini, eee, sering terjadi fraktur seperti ini. Tentu dampaknya adalah disabilitas jangka panjang ketika terjadi seperti ini ya nggak mungkin ngapa-ngapain ya. Jadi kecuali kalau nanti, diperbaiki misalnya, cuma susahnya kalau orang tua ini kalau mau di-pen gitu ya, ya boleh bisa aja. Tapi biasanya, untuk menumbuhkan tulangnya tadi butuh waktu lebih lama dibandingkan dengan yang, lebih muda. Jadi masih ingat saya juga kebetulan saya punya anak saya pernah fraktur juga karena kecelakaan, kebetulan tulang paha tuh yang patah ya. Tapi alhamdulillah cepet gitu nyambung lagi, tapi di-pen dulu ya, kemudian bisa nyambung lagi lah dengan tentu dengan ada beberapa obat juga untuk tadi meningkatkan, pembentukan tulangnya. Nah, pada orang tua nih kadang-kadang ya, tadi beresiko ya, jadi untuk kembali ke pertumbuhan tulang lagi itu membutuhkan waktu lebih lama untuk kembali ke normal. Jadi bisa meningkatkan kok meningkatkan, menurunkan kualitas hidup. Meningkatkan mortalitas ya, terutama kalau fraktur hip tuh udah agak berat ya. Kalau di sini tuh kan mau jalan udah nggak bisa, untuk, ngapa-ngapain susah gitu ya, sangat vital soalnya. Oke, nah bagaimana patogenesis dari fraktur osteoporosis? Jadi ada banyak, jadi ujungnya memang kalau osteoporosis itu adalah fraktur ini ya yang menjadi masalah sebetulnya ya, eee, karena kalau sekali lagi kalau cuman osteoporosis, cuman dalam tanda petik ya, tapi kemudian nggak sampai patah dan sebagainya, looks fine aja gitu, nggak ngaruh banget gitu. Tapi yang bikin masalah adalah ketika dia dari fraktur ya, dari fragility itu, kerapuhan itu kemudian jadi fraktur, itu yang kemudian lebih berisiko. Itu bisa berasal dari usia tadi, faktor usia, ada faktor menopause tadi ya, hipogonadisme dan menopause, mungkin ada faktor risiko lain, termasuk penggunaan obat dan lain-lain ya, mungkin ada, risiko penyakit dan juga turnover, bone yang tinggi. Nah ini semua akan menyebabkan increase dari bone loss, jadi akan meningkatkan kehilangan tulang itu lebih cepat ya. Kemudian, dengan bone mass yang kurang adekuat bersamaan dengan peningkatan bone loss tadi, maka menyebabkan densitas tulang yang rendah, ya. Peningkatan bone loss ini juga menyebabkan kualitas tulangnya juga berkurang. Kemudian di sisi lain, usia misalnya juga ke risiko jatuhnya meningkat, ya. Belum lagi nanti, mechanic falls ya, jadi, kejatuhan sendiri. Nah, dan, falls ya, kemudian aktivitas tertentu, ini yang menyebabkan, eee, beban dari tulang menjadi meningkat, ya. Karena jatuh kan berarti kayak ada tekanan kan gitu ya. Kemudian yang di sini adalah menyebabkan fragility atau kerapuhan dari tulang rangka, finally adalah fracture ya atau patah tulang. Ya, jadi ini prosesnya bagaimana hal-hal yang bisa contribute terhadap fraktur osteoporotik. Ya, jadi dari, faktor usia, faktor menopause tadi, ada faktor penggunaan obat mungkin dan faktor risiko lain ya tadi yang udah dipelajari, maka akan berkaitan dengan pengurangan densitas tulang, kemudian risiko jatuh ya, beberapa obat nih ada juga yang meningkatkan risiko jatuh teman-teman. Misalnya obat-obat yang, eee,
obat untuk kayak demensia kayak gitu ya, untuk, obat anticholinergic itu kadang-kadang meningkatkan risiko jatuh juga. Jadi kadang-kadang tidak disarankan untuk orang tua, ya. Jadi ini ya, eee, fraktur ini sebetulnya yang menjadi ujung yang dicegah gitu dari osteoporosis ini. Nah, eee, tadi sempet disebut-sebut bahwa menopause ini berperan penting di dalam, eee, terjadinya osteoporosis. Bagaimana? Ya, jadi estrogen sendiri ya ketika Anda ya, terutama yang Mbak-mbak nih masih produktif, usia produktif, estrogen ini sangat berperan penting ya. Estrogen ini bisa menghambat osteoklas dengan menurunkan rangkel. Jadi, eee, sorry, estrogen itu bisa meningkatkan OPG. Jadi dia bisa meningkatkan OPG sehingga bisa menurunkan rangkel sehingga dan mengurangi sitokin proinflamasi. Kita tahu tadi ya, untuk menjadi osteoklas yang aktif, dia membutuhkan rang dan kemudian rang ini membutuhkan rang ligan ya, untuk mengaktifkan ini rang ligannya yang seperti ini ya. Nah, kemudian si rang ligan ini bisa diikat oleh OPG ya, seperti ini. Nah, OPG sendiri yang menghasilkan adalah, osteoblas. Osteoblas ini menghasilkan, osteoprotegerin yang bisa mengikat rang supaya menghambat proses aktivasi osteoklas ini. Nah, di sisi lain estrogen juga memperpanjang umur osteoblas dan osteosis sehingga dan mempercepat apoptosis dari osteoklas. Jadi tu apa namanya, fungsi-fungsi estrogen adalah dia bisa meningkatkan, kerja dari osteoblas ya, kemudian menghambat kerja osteoklas ya. Nah, ketika estrogennya decrease atau berkurang, maka meningkatkan rang, ya, rangkelnya meningkat. Jadi estrogen itu bekerjanya menurunkan rang, tetapi ketika estrogennya turun maka rangkelnya meningkat, rangkel akan mengaktifkan rang, ya. Sehingga kemudian terjadilah aktivasi osteoklas yang berlebihan, ya. Jadi estrogen menurun pada saat, menopause menyebabkan peningkatan resorpsi tulang, sehingga meningkatkan resiko osteoporosis. Jadi, mengapa kita perlu mengenal sedikit tentang dan rangkel ini, itu karena berperan di dalam proses, eee, resorpsi tulang oleh osteoklas. Jadi osteoklas ini untuk menjadi osteoklas yang aktif membutuhkan rang dan rangkel, ya. Rangkel atau, ya rangkel itu rang ligan bisa diikat oleh osteoprogerin yang berasal dari osteoblas maupun juga, estrogen ini bisa meningkatkan, OPG juga. Ya ini, gambarannya bagaimana peran dari, estrogen sehingga menopause bisa menyebabkan peningkatan kejadian osteoporosis. Kemudian kita juga perlu mengenal tentang homeostasis kalsium, di mana ini juga penting di dalam pengaturan tulang ya, berperan di dalam, pengaturan tulang. Jadi, kita perlu mengenal ada kalsium homeostasis, suatu mekanisme pengaturan kadar kalsium agar tetap stabil. Jadi ini stabilnya adalah antara 9 sampai 11 miligram per desiliter. Dan ini dikendalikan oleh hormon paratiroid ya, PTH, kalsitonin dan vitamin D. Kita lihat ya teman-teman ya. Jadi, kalsium hemostasis ini atau di dalam darah kita ini yang normal adalah 9 sampai 11 miligram per 100 mili. Nah, ketika dalam darah terjadi peningkatan ya, rising blood calcium level, ya sehingga kan jadi nggak balance tuh ya, maka nanti akan memicu, glandula tiroid ini untuk menghasilkan kalsitonin. Kalsitonin dilepaskan untuk menghambat osteoklas, mengurangi pelepasan kalsium dari tulang. Kalsitonin
dan akan stimulate calcium salt deposit in bone, ya. Jadi, bisa dibaca di sini ya, kalsitonin dari kelenjar tiroid nanti, dilepaskan untuk menghambat osteoklas dan mengurangi pelepasan kalsium dari tulang. Kalsitonin juga meningkatkan ekskresi kalsium di ginjal, menurunkan kadar kalsium darah. Jadi nanti kembali lagi kepada, normal. Sebaliknya ketika kalsiumnya rendah, ya, jadi kalsium levelnya turun, maka hormon paratiroid nih yang berperan. Paratiroid, eee, menghasilkan, eee, paratiroid gland ini menghasilkan paratiroid hormon, ya. Jadi kalau tadi di sini adalah thyroid gland, di sini adalah, paratiroid, bagian paratiroidnya, ya. Sama-sama di glandula tiroid, tetapi bagian, paratiroidnya. Nah, di sini paratiroid merangsang osteoklas untuk melepaskan kalsium dari tulang. Jadi osteoklas kan menguraikan kalsium ya, menguraikan tulang, jadi kalsiumnya naik, ya, meningkat lagi, dilepaskan ke darah, gitu, ya. Kemudian paratiroid hormon juga meningkatkan penyerapan kalsium di usus dengan mengaktifkan vitamin D. Jadi, ketika kalsium darahnya rendah, maka kan biasanya juga orang diminta untuk meningkatkan asupan kalsium, ya minum susu dan sebagainya. Lalu oleh paratiroid hormon ini juga nanti dibantu untuk meningkatkan penyerapan kalsiumnya di usus, ya. Kemudian PTH juga, meningkatkan reabsorpsi kalsium di ginjal. Jadi kalsiumnya supaya nggak diekskresikan keluar melalui urin, dia direabsorpsi. Ini dibantu oleh paratiroid hormon, ya. Jadi, kita ulangi ya, bahwa ini juga berperan di dalam, proses osteoporosis tadi, karena ini juga berkaitan dengan, tulang ya. Jadi, eee, kalsium hemostasis ini berkaitan juga untuk mengatur, eee, mempengaruhi juga tadi ya, berkaitan dengan, eee, penyimpanan kalsium yang ada di tulang ya, bisa dideposit di bone atau diuraikan. Jadi kalau misalnya sekali lagi ya, kalau rising blood level, blood calcium levelnya naik, maka akan dilepaskan kalsitonin. Kalsitonin akan menyuruh gitu ya, untuk me menyimpan, mendeposit kalsium di tulang, ya, supaya nggak beredar terlalu tinggi di darah, jadi disimpan di tulang, sehingga nanti akan menurunkan kadar kalsium darah, ya, sehingga tetap kembali seimbang. Sebaliknya kalau berkurang kalsium levelnya, maka yang di tulang dirombak, diuraikan, sehingga kalsiumnya naik lagi, ya, dengan paratiroid hormon. Oke ya, ini adalah, bagian yang juga kita perlu ketahui terkait dengan pertulangan ini ya, karena melibatkan juga peran dari osteoklas juga. Nah, teman-teman kita masuk kepada diagnosa ya. Jadi, bagaimana sih diagnosanya osteoporosis? Yang tentu yang pertama adalah pemeriksaan kepadatan mineral tulang ataupun mineral density ya. Yang ini tadi saya bilang, untuk memastikan apakah terjadi osteoporosis tentu harus ada, alatnya untuk mengukur karena nggak bisa kelihatan, nggak bisa kasat mata ya, kecuali kalau tadi udah patah, tapi itu kan juga belum tentu patah itu terjadi osteoporosis ya. Nah, ini ada namanya alat namanya, DXA, Dual Energy X-ray Absorptiometry ya. Disuruh tidur di sini ya, kemudian nanti ada sinar X gitu ya. Kemudian diukur misalnya terutama di lumbar spine, femoral, sama di hip ya. Jadi ini biasanya untuk menegakkan diagnosa osteoporosis, menilai risiko fraktur dan juga memonitor, terapi. Nah, prinsip kerjanya adalah menggunakan 2 sinar X dengan tingkat energi yang berbeda diarahkan ke tulang, dan karena tulang dan jaringan lunak memiliki kemampuan penyerapan sinar X yang beda, maka mereka bisa melihat perbedaan antara jaringan lunak dan tulangnya. Nanti angkanya diukur atau dinyatakan dalam gram mineral tulang per sentimeter persegi. Ya, kemudian dibandingkan dengan populasi referensi, lalu akan menghasilkan suatu scoring yang namanya T-score.
ya. Di sini, eee, kalau yang normal itu adalah, eee, s 1 ke atas ya, 1 ke atas itu sudah, healthy bone mineral density ya, lebih dari 1, lebih dari -1 ya. Tapi kalau sudah, eee, kurang dari -1 jadi, -2, -2,5 ke bawah, ini berarti sudah, terjadi osteoporosis. Mungkin antara, -1 sampai -2,5 masih disebut sebagai low bone density, belum sampai terjadi osteoporosis tapi sudah mulai osteopenia. Tapi kalau udah 2,5 sampai 3 ya, -2,5 sampai 3 ini udah mulai osteoporosis dan kurang dari itu lagi adalah severe osteoporosis. Ya, sorry ya banyak nyamuk. Nah, ini salah satu contoh ya teman-teman ya, ini, saya sangat waktu itu nggak secara, sangat beruntung mendapatkan door prize waktu itu, pemeriksaan gratis di Manipal Hospital di Malaysia ya. Nah ini salah satunya adalah mengukur, BMD juga, jadi ini kebetulan saya punya nih, punya saya sendiri. Waktu itu tahun berapa nih saya diukur 2018 ya, masih usia, 50 tahun ya, 49 tahun ya, udah berapa tahun yang lalu. Ya. Ini gambarnya teman-teman. Jadi ini, hasilnya ya, kemudian, ini BMD saya dan ya alhamdulillah, masih dinyatakan normal ya. Ini untuk Asia, oke, hasilnya sebentar, ya jadi hasilnya adalah, masih, normal. Ini yang punya saya di sini kayaknya nih ya, ya semuanya masih normal di atas -1 semuanya ya, masih skornya. Ini ya, T-score-nya masih atas. Oke. Nah, jadi interpretasinya tadi ya, kalau skornya adalah, -1 and above ya, maka ini masih normal, kemudian low bone mass atau osteopenia kalau -1 sampai -2,5, kemudian osteoporosis adalah -2,5 ya, di bawah 2,5 dan turun lagi yang severe tadi ya, eee, 3 ya, di bawahnya 2,5 lagi. Nah, jadi ini adalah, salah satu cara untuk menetapkan diagnosa dari, eee, osteoporosis ya dengan DEXA scan, selain dengan kejadian fraktur itu sendiri. Jadi kemudian bisa juga kita lakukan penilaian risiko fraktur dan pemeriksaan pendukung. Jadi, ada namanya Fracture Risk Assessment Tool, digunakan untuk menghitung risiko fraktur 10 tahun. Jadi ada tools begitu ya, ada form, kemudian kita masukkan, kemudian nanti ada perhitungan. Ya mungkin kita tidak perlu sampai terlalu detail ya, paling nggak nanti kalau kalian pengen tahu bisa search sendiri. Jadi ada cara untuk menghitung risiko fraktur 10 tahun lagi gitu, ya. Karena ini informasi yang cukup harus dimasukkan ya, ada riwayat fraktur sebelumnya, riwayat fraktur orang tua, penggunaan kortikosteroid dan seterusnya. Nah kemudian yang, mungkin juga atau pemeriksaan pendukung lainnya adalah, pemeriksaan lab ya. Biasanya digunakan untuk memastikan diagnosa dan menyingkirkan kemungkinan penyebab lain ya dari osteoporosis atau osteoporosis sekunder. Jadi tadi ya, kalsium serum ya, vitamin D, fungsi ginjal, fungsi tiroid, paratiroid hormon. Makanya tadi kenapa saya perlu menjelaskan tentang, eee, apa namanya, keseimbangan kalsium tadi ya, karena ini juga nanti berkaitan dengan, pemeriksaan juga, bahwa normalnya sekian untuk kalsium serum, kemudian vitamin D dan seterusnya ya, karena ini berperan juga di dalam pengaturan, tulang, oke ya. Nah, oke ya teman-teman, ini tentu nanti yang akan melaksanakan adalah dari dokter ya. Nah, kemudian bagaimana dengan terapinya? Jadi tujuan terapi osteoporosis adalah untuk mengurangi risiko fraktur ya pastinya dan mempertahankan kekuatan tulang. Jadi untuk mencegah
terjadinya fraktur itu kan tulangnya juga harus dikuatin gitu ya. Yang pertama adalah, eee, tujuannya adalah mencegah terjadinya fraktur ya, kemudian meningkatkan atau mempertahankan massa tulang. Nah ini tadi dengan cara menghambat resorpsi tulang maupun meningkatkan pembentukan tulang ya. Jadi nanti obat-obatan itu biasanya akan bekerjanya adalah di situ, untuk menghambat resorpsi tulang dan meningkatkan pembentukan tulang. Secara tidak langsung nantinya dengan, peningkatan massa tulang akan memperbaiki kualitas dan kekuatan tulang juga, sehingga menjaga struktur mikroarsitektur tulang, mengurangi kerapuhan tulang. Dan, in turn ya pada gilirannya akan meningkatkan kualitas hidup pasien juga ya, mempertahankan mobilitas dan kemandirian pasien begitulah. Jadi ini adalah beberapa tujuan terapi dari osteoporosis ya, dan penata laksanaannya adalah dilakukan dengan 3 pendekatan utama. Yang pertama tentunya adalah, non farmakologi dulu yaitu modifikasi gaya hidup. Olahraga tentu olahraga yang sesuai ya dengan kondisi, geriatri ya, karena kebanyakan sekali lagi osteoporosis ini terjadi pada usia lanjut ya. Karena kalian tadi sudah lihat ya, usia 40-an ke atas, massa tulang udah memang mulai bertahap berkurang gitu ya. Sehingga ada risiko walaupun tidak semua orang pasti akan mengalami, tetapi untuk mereka yang punya faktor risiko tadi, maka akan bisa mengalami. Nah, maka modifikasi gaya hidup mungkin, perlu dari awal sejak lebih muda ya, juga mungkin, berhenti merokok, mengurangi konsumsi alkohol, pencegahan risiko jatuh ya dengan, misalnya ada tempat-tempat yang berisiko menyebabkan jatuh harus ada, apa namanya, pem pelindung atau mungkin, untuk kayak pegangan dan sebagainya gitu ya. Kemudian, dari nutrisi ya, suplementasi nutrisi yang dibutuhkan adalah kalsium dan vitamin D. Kalsium sekitar 1.000 sampai 1.200 miligram per hari, dan vitamin D nanti juga dibutuhkan, kalau yang selama ini kita gunakan mungkin 400 IU bisa sampai 1.000 IU, tapi nanti tentu disesuaikan ya, karena kalau yang sampai 1.000 IU itu masih bisa digunakan bebas, dibeli bebas, tapi kalau sudah 5.000 IU itu sudah harus menggunakan resep. Nanti tentu dokter akan melihat ya kebutuhan, vitamin D ini. Dan teman-teman ya, kalian pernah nggak ngecek kadar vitamin D? Saya pernah soalnya. Jadi masa-masa Covid ini kan vitamin D juga cukup terkenal ya. Vitamin D itu nggak cuman urusan dengan tulang sebetulnya ya, tapi juga dengan sistem imun. Jadi, waktu itu vitamin D termasuk vitamin yang cukup booming, disebut-sebut sebagai vitamin yang penting untuk sistem imun, tetapi untuk pemberiannya perlu ada pemeriksaan dulu dan saya sempet tuh, saya coba periksa ternyata saya memang defisien vitamin D ya, waktu itu. Ya karena kita nggak merasakan. Nah jadi, kemudian kalau vitamin D-nya kurang maka tentu perlu diasup dengan tambahan vitamin D ya. Nah, vitamin D nanti ada beberapa bentuk, nanti bisa dipelajari. Oke, kembali ke sini, kemudian terapi farmakologisnya adalah menggunakan obat, terutama untuk mereka yang memang osteoporosis ya, dengan skor yang kurang dari -25 tadi, min 2,5, punya riwayat fraktur, fragilitas karena kerapuhan tadi ya, dan risikonya tinggi. Maka disarankan bisa menggunakan obat, ada 2 golongan obat, yaitu antireseptif, yaitu yang menurunkan aktivitas osteoklas, ya, sama yang merangsang pembentukan tulang. Yang paling banyak digunakan memang yang, antireseptif ini, ya, yang selama ini lebih banyak digunakan di dalam terapi osteoporosis, nanti bisa kita lihat, ya. Jadi ini teman-teman ya, ini adalah obat-obat yang digunakan di dalam, eee osteoporosis. Yang pertama adalah kelas obatnya namanya golongan bifosfonat, ya. Bifosfonat ini ada alendronat, trisedronat, ibandronat, dan zoledronic acid. Mungkin nama-namanya masih agak asing,
Tapi ini memang yang paling sering dipakai ya waktu anak saya yang tadi saya ceritakan ya pernah kecelakaan waktu itu masih SMP, patah tulang nih sampai benar-benar patah ini. Ah, untuk pembentukan tulangnya dokter meresepkannya adalah Risendronat misalnya ya, oke. Nah, dia bekerjanya mekanismenya adalah, mengikat hidroksiapatit dari tulang dan menghambat aktivitas osteoklas. Jadi menghambat aktivitas osteoklas sehingga menurunkan resorpsi tulang. Ini merupakan terapi lini pertama osteoporosis, baik untuk yang postmenopause maupun osteoporosis pria, maupun juga yang karena steroid ya. Jadi karena steroid juga bisa ya, selain obatnya memang harus dihentikan steroidnya atau harus digantikan misalnya kalau memang steroidnya tetap harus dipakai, maka, eee, bisa digunakan bifosfonat. Oh ya, saya lupa memberikan kesempatan kalian bertanya, saya akan stop dulu. Sebelum kita ngomongin tentang obat, saya akan, berikan kesempatan dulu untuk kalian bertanya, silakan. Ada nggak yang mau ditanyakan terkait dengan, proses, osteoporosisnya sendiri ya, tadi kita udah bilang tentang, proses kejadiannya, pembentukan tulang dan resorpsi tulang, kemudian diagnosanya ya, kemudian faktor risiko terjadi osteoporosis, dan seterusnya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan sebelum kita beralih pada obatnya. Boleh? Ada yang mau menanyakan? Mudah-mudahan cukup jelas, mudah-mudahan nggak terlalu cepat juga. Oke, baik. Baik, kalau nggak ada yang tanya, mudah-mudahan cukup jelas saya teruskan. Jadi, eee, kembali lagi tujuan dari terapi osteoporosis ini adalah mencegah fraktur ya, meningkatkan kualitas hidup dan sebagainya tadi sehingga, obat-obatannya adalah yang bisa meningkatkan, pembentukan tulang dan menghambat resorpsi tulang. Oke. Yang pertama tadi ya sekali lagi adalah golongan bifosfonat, ini yang paling sering dipakai, ya. Tapi beberapa hal penting yang perlu diperhatikan kalian sebagai calon apoteker ya, obat ini, dapat menyebabkan esofagitis, sehingga dia harus diminum dalam keadaan tegak begini. Jadi, pada saat diminum, nggak boleh tiduran. Jadi habis minum obat itu harus dipertahankan berdiri tegak atau duduk gitu maksudnya, duduk jangan berbaring ya, paling nggak 30 menit, ya. Minum dengan perut kosong, dengan air ya, jadi saat perut kosong. Ini, salah satu cara atau salah satu edukasi yang mau kita sampaikan. Oke. Kelompok 2 adalah Rankel inhibitor, ya, Rankel inhibitor. Ini, agak mahal ya, kan ini termasuk, antibodi monoklonal ya. Jadi, kenapa tadi saya perlu menjelaskan rangkel, karena obatnya ada juga nih yang mengarah pada rangkel. Jadi, kalau rangkel tadi diikat sama osteoprotegerin ya, OPG, maka kalau osteoprotegerin kan alami tuh dari dalam tubuh ya. Nah, kalau ini obat yang menyerupai ya, jadi para ahli membuat obat yang menyerupai aksinya seperti OPG, yaitu denosumab. Dia ngiket rangkel. Supaya rangkelnya enggak ngiket reseptornya yang ada di preosteoklas, masih inget ya? Jadi preosteoklas itu ada di permukaannya ada reseptor RANK yang itu nanti supaya mengaktifkan tuh ada ligannya yang mengikat namanya RANK ligan atau rangkel. Nah, supaya rangkelnya nggak ngiket, maka dia diikat duluan ya. Oleh osteoprotegerin, itu yang dihasilkan oleh osteoblast, atau oleh obat, ya, supaya si aktivitas osteoklasnya berhenti, ya, tidak terbentuk osteoklas yang aktif dan menghambat resorpsi tulang, ya. Jadi, ini misalnya terutama untuk osteoporosis dengan risiko fraktur tinggi atau dia intoleran terhadap bifosfonat. Obatnya bentuknya injeksi subkutan setiap 6 bulan, teman-teman. Jadi ini, biasanya lebih mahal ya, ini mungkin belum masuk BPJS. Kalau yang bifosfonat ini udah, ya. Oke, kemudian, berikutnya adalah golongan serem.
selective estrogen receptor modulator, ya. Ini khususnya adalah pada wanita menopause ya, jadi, osteoporosis pada wanita, di mana ini merupakan, agonis reseptor estrogen pada tulang. Jadi tadi udah dipelajari juga kan, mengapa estrogen itu atau bagaimana estrogen bisa menjaga, massa tulang, ya. Tetapi ketika estrogennya turun, ya, terjadi risiko osteoporosis tadi kan, maka estrogennya ini diganti oleh obat ya, yang bekerja pada reseptor estrogen, yaitu raloxifene dan bacidoxifene. Itu yang sudah, digunakan ya. Tapi juga karena ini adalah obat hormonal, juga mungkin ada beberapa pengaruh atau mungkin ada efek samping tentu harus diperhatikan. Tapi ini adalah, bekerjanya pada reseptor estrogen ya, khususnya untuk wanita menopause. Kemudian selain, serem, estrogen sendiri dipakai, cuma ini jarang dipakai sekarang ya teman-teman, karena tadi juga mungkin ada risiko kanker dan sebagainya, kan itu adalah benar-benar, obat hormon ya, estrogen, progestin, seperti itu. Biasanya ini sudah bukan menjadi pilihan pertama. Jadi pilihan pertama masih golongan bifosfonat, kemudian mungkin serem ya, tapi karena kalau rangkel inhibitor ini masih agak mahal, serem masih lumayan, oke. Nah kemudian ini ada lagi untuk sebaliknya. Jadi ini adalah anabolik, jadi analog dari paratiroid hormon ya. Kalau ingat tadi ya, paratiroid hormon posisinya di mana. Jadi ketika terjadi, eee, low, apa namanya, kalsium ya, menghasilkan paratiroid hormon ya. Nah, ini adalah untuk pembentukan tulang, merangsang aktivitas osteoblas dan membentuk tulang. Terutama kalau untuk osteoporosis berat dengan risiko fraktur yang tinggi, ini juga injeksi subkutan. Ini ada lagi yang lebih baru, paratiroid hormon analog ya, merangsang pembentukan tulang dan ini lebih baru lagi ya teman-teman, jadi mungkin belum sampai di Indonesia tapi hanya sebagai informasi atau wawasan kalian ya. Sclerotin inhibitor, romosozumab, pembentukan tulang juga dan menurunkan resorpsi, cuman mungkin belum banyak digunakan. Ya, jadi kalau kita lihat secara algoritma tata laksananya ya teman-teman ya, kalau terjadi osteoporosis ya, apakah dia low risk, maka dilihat dulu risikonya ya. Eee, Tentunya untuk memastikan diukur dengan DEXA tadi, bone density measurement ya. Jadi kalau risiko ini bisa dilihat dari frakturnya ya, terjadi nggak, sering fraktur nggak, atau sering jatuh dan sebagainya ya. Maka diukur dengan bone density measurement. Kalau dia low risk, maka kita reassess aja setiap 2 sampai 4 tahun, risiko rendah, jadi mungkin nggak perlu terlalu khawatir. Tapi kalau very high risk atau high risk ya, maka, eee, bisa pilihannya ya, bifosfonat. Tadi ya, pertama bifosfonat dulu nih. Bifosfonat, reassessment of fracture, risiko fraktur dalam 3 sampai 5 tahun ya. Kalau per oral 5 tahun, kalau IV 3 tahun. Kalau low or moderate risk, consider treatment break, reassessment of fracture every 2 or 4 years. Jadi nanti tetap ada break-nya dulu ya, bisa dihentikan dulu, kemudian reassess lagi. Kalau high or very high risk, continue therapy. Consider change of therapy strategy. Ya, jadi, eee, ke sini dulu ya. Jadi kalau berisiko kasih bifosfonat, reassess, kalau low or moderate masih bisa consider treatment break, tapi harus di-reassess lagi ya. Kemudian kalau high risk continue terapi. Kemudian bisa juga dengan denosumab, ini pilihan kedua, reassess juga dan seterusnya ya. Kalau low or moderate mungkin consider biphosphonate ya, karena ini lebih murah sih. Kalau misalnya high risk continue terapi ya.
Kemudian kalau ini yang, very high risk ya, preferably dia pakai teriparatide, tapi ya sekali lagi jarang ya teman-teman ya, sekali lagi masih mahal juga, ya. Kemudian kalau misalnya not suitable for this therapy karena ada intolerance ya, ini yang sebelah sini ya teman-teman ya. Kalau misalnya 3 obat ini intoleran, maka kalau kurang dari 60 tahun atau kurang dari 10 tahun postmenopause dengan low VTE risk, maka, boleh dikasih serem ya. Kalau ini sudah mulai ada histerektomi dan seterusnya ya, consider ini terutama untuk wanita kalau yang seperti ini ya, bisa consider serem, MHT ataupun ya, teman-teman bisa lihat jadi, kita lihat ya utamanya adalah bisphosphonate, kemudian denosumab, kalau memang ada duitnya ya, kemudian teriparatide, ini yang lebih mahal lagi, ya. Tapi so far kalau di Indonesia kita hanya makainya bisphosphonate aja. Oke ya, ini nah kembali lagi kalau ke arah mekanismenya tadi ya, jadi ada 2 golongan besar sebetulnya untuk, osteoporosis terapi, yaitu yang berarah pada osteoklas sama osteoblast. Kalau yang osteoklas tadi ya, osteoklas tadi ya di sini ya, osteoklas, maka, eee, utamanya adalah bisphosphonate ya. Dia menghambat, eee, osteoklas, pekerjaan osteoklas di sini ya, menghambat resorpsi tulang. Ini yang paling sering, dipakai ya. Kemudian kalau yang, di aspek osteoblast, yaitu meningkatkan, pembentukan tulang, kita bisa pakai denosumab, tadi ya, denosumab adalah RANKL inhibitor, sehingga dia bisa mengikat si RANK ini, ya RANK ini, si RANKL ini adalah yang, berikatan di sini ya, dengan reseptornya di sini. Nih, nah ini kan, eee, atau estrogen terapi ya, atau tadi teriparatide ya. Jadi, untuk meningkatkan osteoblast, aktivitas dari osteoblast, pembentukan tulang dan menghambat pengerusakan tulang. Ini secara umum ya mekanisme yang available untuk, terapi osteoporosis. Oke ya teman-teman ya. Di Indonesia sendiri kita menggunakan keputusan Menteri Kesehatan untuk, PNPK osteoporosis. Satu-satunya memang, apa namanya, lini pertama adalah bisphosphonate ya, alendronat, trisetronat, zoledronat, dan ibandronat ya. Sekali lagi kerjanya, dia, bisphosphonate akan taken up by osteoclast, kemudian osteoclast nanti akan berkurang resorptive function-nya ketika ada bisphosphonate, sehingga kemudian terjadi apoptosis dari osteoclast ya. Ya intinya akan menghambat resorpsi tulang. Untuk osteoporosis pada laki-laki obat yang digunakan adalah alendronat, disertai solendronat. Bila terdapat kontraindikasi dapat digunakan pilihan obat lain. Ini bunyinya panduan di, PNPK, eee, osteoporosis ya. Ini dosisnya mungkin sebagai gambaran. Jadi penggunaannya adalah 10 miligram per hari per oral atau 7 miligram per minggu ya, 7 miligram per minggu per oral. Ini untuk penurunan risiko frakturnya ya, baik vertebra, jadi tulang punggung, non vertebra maupun panggul. Eee, Risedronat ini dosisnya, ibandronat, dan juga zolendronat. Untuk ibandronat dan zolendronat ini bisa digunakan IV ya, sementara kalau yang alen dan rise ini menggunakannya per oral sediaannya. Zolendronat ini bisa menggunakan IV. Cuman dikontraindikasikan tentu yang hipersensitif, jadi memang dia alergi atau hipersensitif. Kalau terjadi hipokalsemia harus dikoreksi dulu. Kemudian, nih, tidak mampu berdiri tegak atau duduk tegak minimal 30 menit. Jadi sekali lagi, eee, kalau esofagusnya nggak normal atau, dia
nggak bisa tegak begini, maka nggak disarankan menggunakan bifosfonat karena khawatir ada esofagitis, ada reflux esofagitis. Jadi yang disarankan nanti untuk yang menggunakan dalam keadaan tegak diminum kemudian, stay duduk dulu ya, pokoknya jangan berbaring dulu sampai 30 menit. Mereka yang gangguan ginjal dengan kreatinin clearance kurang dari 35 juga tidak disarankan menggunakan obat ini. Ini untuk bifosfonat ya. Bagaimana dengan serem? Ya, ini terutama adalah untuk yang wanita, menopause, tetapi kalau premenopause sudah menyusui tidak disarankan bersamaan dengan terapi pengganti estrogen jadi double nanti ya, dapat estrogen, dapat serem misalnya ya. Eee, Terapi harus dihentikan sebelum operasi atau dengan risiko tinggi tromboemboli. Ini beberapa ya perhatian ya yang tulis di situ ya. Raloxifene ini misalnya adalah ini bukan endorse ya teman-teman ya, sebagai contoh aja ini 60 miligram per hari per orang. Oke ini, dosis dan obat dalam pencegahan fraktur. Kemudian ini yang tadi ya denosumab ini. Denosumab ini adalah injeksi subkutan 60 miligram per 6 bulan. Eee, Sepertinya cukup, efektif tapi mungkin juga masihnya lumayan mahal ini ya. Hipokalsemia dan defisiensi vitamin D ini, dikontraindikasikan, tetapi kalau memang bisa diterapi dulu, bisa ditingkatkan dulu kalsium maupun vitamin D-nya, maka bisa gunakan denosumab. Dapat diberikan pada clearance kreatinine kurang dari 30 mili per menit. Jadi ini salah satu kelebihannya menggunakan, denosumab. Ya, jadi, sekali lagi ini keterangannya denosumab ini adalah, eee Monoklonal antibody terhadap rangkel. Jadi, masih ingat tadi ya, si osteoklas ini, dia ada reseptor rank yang akan diaktifkan oleh si rangkel. Nah, denosumab ini ngiket, si ini ya, sehingga si rangkel ini supaya dia tidak, bekerja pada tidak mengikat pada reseptornya sehingga kemudian menghasilkan aktivitas osteoklas gitu ya, ini denosumab. Itu ada ini merek lain ya, dari beda beda ini beda kekuatan ya, ini 120 miligram, ini 60 miligram, oke. Nah, kemudian ada lagi teriparatide. Ini, satu-satunya terapi yang sifatnya anabolik, yang lebih bersifat menstimulasi pembentukan tulang daripada menghambat resorpsi tulang. Jadi ini, teriparatide ini adalah, eee rekombinan human dari paratiroid hormone ya. Jadi dia di sini, dia bekerjanya lebih kepada memicu atau meningkatkan kerja dari osteoblast ya. Jadi nggak ada hubungannya dengan ini tadi ya, nggak ada hubungannya dengan ini tadi. Kalau yang ini tadi, denosumab itu masih kaitannya sama menghambat osteoklas begitu ya, menghambat osteoklas sehingga menghambat resorpsi tulang. Tapi kalau ini benar-benar hanya bekerjanya di aspek blastnya. Jadi dia, eee, meningkatkan aksi dari osteoblast ya, supaya kemudian menghasilkan pembentukan tulang, begitu. Bisa dipakai untuk pria dan wanita dengan osteoporosis yang memiliki risiko fraktur yang tinggi. Nah, oke. Nah, teman-teman kira-kira ini sudah sampai pada bagian akhir, nanti setelah ini boleh, ada pertanyaan. Jadi apa nanti peran kita nih, peran apoteker ya. Jadi, karena ini sebetulnya obat-obatnya semuanya adalah obat-obat resep ya. Jadi yang bisa kita lakukan adalah tentu adalah memberikan konseling, informasi terkait dengan perlunya kepatuhan penggunaan obatnya, karena penyakit osteoporosis adalah penyakit kronis ya, yang perlu dikontrol dengan pengobatan. Kemudian menjelaskan cara penggunaan obatnya terutama bifosfonat tadi ya, karena perlu kondisi khusus misalnya dia harus tegak, harus nggak boleh berbaring dulu setelah minum obat paling nggak 30 menit begitu dan sebagainya.
Kemudian mengingatkan juga terkait dengan pentingnya non-farmakological terapi, macam menjaga asupan kalsium ya, mengurangi berat badan, karena juga itu nanti berisiko untuk jatuh dan beban lebih berat ya, kalau obes misalnya ya. Mengingatkan pasien untuk melaporkan pada dokter atau apoteker jika ada efek-efek yang nggak diinginkan dari penggunaan obatnya ya, dan ya hal-hal yang berkaitan dengan, memantau dari efikasi dan juga efek samping dari obatnya ya, dan target, eee, obatnya ya. Dalam hal ini juga pencegahan fraktur ya, supaya pasien hati-hati mengurangi apa nih, kegiatan-kegiatan yang berisiko, menyebabkan jatuh dan kemudian fraktur, seperti itu. Oke, that's all. Ya, jadi oke ya, eee, adik-adik semuanya kita udah mempelajari tentang osteoporosis. Oke, saya akan stop sharing dulu, saya sambil akan me 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 menayangkan lagi untuk presensi.